Kalau di Korea terlalu maju gitu. Maju gak apa, tapi ini terlalu maju, jadi agak ribet gitu. Agak pusing lihat-lihat kemana-mana. Duh. Yo guys, it's your boy Peter Zambia atau Mas Coklat, orang Zambia di Indonesia. Hari ini saya senang sekali mau ketemu dengan Kim Woo Jin. Dia orang Korea, orang Indonesia. Dia akan ceritakan sedikit banyak tentang kehidupan dia tinggal di Indonesia dan lain-lain ya. So catch me on the other side as I'll be chatting with Kim Woo Jin. Yeah. Halo bro, piye kabar? Wape wes hari ini. Iso bahasa Jawa. Oh iso Korea Jawa iki. Kapan mana ketemu ya? Aduh, orang ini hebat banget. Kau iso bahasa berapa? Wah. Sunda bisa? Wah gak bisa, belajar Jawa, udah. Jawa, Indonesia, Inggris, Korea. Ini lagi les Perancis sih. Waduh, kamu mau tilingko banget. Jadi kamu mau kita pakai bahasa apa ya? Wah, Indo gak apa-apa, Jawa gak apa-apa, Inggris gak apa-apa, anything. Serius? Go ahead, silakan, monggo. Bahasa Indo aja. Oke. Karena saya nggak iso Wah, bahasa Jawa. Oke. Mungkin kamu bisa ajarin saya. bisa boleh. Ya, bagaimana? Yang pertama apa saya harus tahu tentang bahasa Jawa? Wah, yang simple aja, gitu Seperti? aja. Ya, seperti apa yang formal, kamu ya kon, itu yang sopan, lu yang untuk teman-teman biasa, sampean. Oh, lu itu dalam bahasa Indonesia Jakarta. Jakarta ya, ke Jakarta ya. Tapi Kadang-kadang di sini anggapnya Jawa gitulah, apapun itu. Wow, Bingung. mantap. Kamu orang Korea kan? Nah, saya ini orang campuran saya ini. Campuran? Iya, mama saya orang Indo, papa saya orang Korea. Oh, Begitu. bagaimana kehidupan kamu di Indonesia atau di Surabaya? Orang itu campuran? Iya. Ya. Itu blasteran? Semacam ya gitu Iya, lah. blaster. Blasteran bisa dibilang gitu. Hmm. Ya, mempunyai dua ras ini ya adalah tantangannya. Jadi pastilah gak hanya untuk orang Korea tapi orang luar seperti WNA, foreigner gitu pasti mengalami yang namanya rasis sama perbulian pasti kan. Wah. Nah saya punya cerita ini. Jadi ini pengalaman saya pertama kali mengalami yang namanya rasis ini mulai pas saya SD. Serius? Saya SD ini. Jadi kebetulan saya SD ini sekolah di internasional. Nah di sekolah sana mayoritasnya paling 70% orang Korea semua. Serius? Iya, lucu di Surabaya sini. Apakah ada banyak orang Korea di Surabaya? Oh lumayan banyak banget. Serius? Contoh di Pakuwon itu banyak banget. Geraha Family. Ada perumahan itu khusus orang Korea gitu. Banyak banget kemana-mana ada Korea. Ini baru tahu sih. Rame-rame orang Korea di sini. Kalau di Surabaya kebanyakan orang Cina kan? Ya Cina juga Orang kebanyakan Cina. ya. Saya jujur, saya tidak bisa membedakan orang. Ya memang susah ya, Susah. mirip-mirip juga mukanya Iya. gitu. Ya lama-lama ya pengalaman belajar ya akhirnya udah tahu lah. Iya. Yang Cina mana, Korea, Jepang gitu. Iya. Ya. Mungkin ada orang juga yang menonton sekarang yang nggak tahu bagaimana bisa membedakan orang-orang di sini. Menurut kamu, bagaimana kita bisa tahu ini orang Korea? Wah memang saya sendiri susah sih, susah. Saya sendiri juga sering lihat orang Korea, sering lihat orang Cina, Jepang pun kadang-kadang keliru saya salah. Yang orang Jepang saya bilang orang Korea saya bilang Cina. Oke, orang Cina saya bilang annyeonghaseyo, ni hao. Oh salah berarti salah. Ya udah akhirnya gitu. It's so funny, you know. Oke, kamu sudah pernah tinggal di Korea? Kalau tinggal belum, saya lahir memang di Korea, cuma berapa bulan aja di sana terus tinggal di Surabaya. Oh, Saya tinggal di Surabaya. pas itu papa saya memang lebih betah di Indonesia daripada di Korea, jadi dia memilih untuk stay di Indonesia. Wow. Jadi kamu pengen mau tinggal di sana atau tetap di Indonesia aja? Ya, kalau Korea sih sekedar nggak ada sih yang tinggal di sana, lebih enak Indonesia. Oh, iya. Kalau untuk liburan aja gak apa-apa, soalnya di Indonesia
ada nenek saya. Jadi kita sering ke sana. Tapi ya seperti ya gimana ya mau jelasinnya. Jadi kamu nggak tahu tentang budaya Korea? Kalau budaya sih saya tahu. Jadi saya ceritanya nih sejak STK sama SD ini saya benar-benar full sekolah di Korea. Jadi kita memakai budaya Korea. Ya. Menurut kamu apa yang sangat berbeda antara budaya sana dan budaya sini? Yang saya bisa kasih tahu sih ya pertama ya sifat-sifat orangnya gimana. Kan sebenarnya gak beda jauh, sama semua. Orang sini sopan, sana sopan, tapi orang Korea ini terlalu sopan sama terlalu privasi mereka gitu aja. Jadi contohnya kalau menyapa di Indo kita cuma bilang halo, selamat siang, pagi gitu aja, itu bisa ke semua orang kan. Kalau di Korea ini ada level-levelnya, tingkat-tingkatan kesopanannya. Jadi seperti kalau memanggil temen annyeong, kalau keluarga annyeonghaseyo. Oh ya? Iya. Oh, kalau bisa bahasa Korea dengan lancar ya? wah, kalau sekarang sih menurun tiba-tiba nomor 1 menjadi Indo malahan. Tapi masih bisa lah, masih bisa sedikit lah. Bagaimana bahasa? Apakah dalam bahasa Korea apa? 괜찮으십니까? Baik. 괜찮아요. 괜찮아요. baik kah? Gitu. I see. Tadi kamu bilang ada tantangan dengan kuliah atau kelas di sini SD. Oh iya memang. Jadi mungkin karena saya campuran ini ya ke tantangannya. Jadi ada Korea Indo. Nah pas SD itu lucunya yang memulaikan rasis itu seorang Korea juga. Jadi orang Korea juga rasis ke saya. Dia nggak terima gitu atau kayak merasa aneh gitu. Kenapa ada Korea campuran Indo gitu. Nah kayak gitu akhirnya dari sana mulailah orang-orang lain ikutan sampai yang sudah SMP, SMA juga pas sekolah itu juga ikutan rasis. Akhirnya ada juga orang-orang di pas SD saya ada campuran kayak Jepang, Inggris gitu. Ya kayak campurannya. Kita akhirnya akhirnya memang ya udah kita hadapin gitu, memang susah. Nah ya, tapi pas saya mulai sekolah nasional di mana teman-teman saya orang Indo semua, gak ada, semua santai, gak ada pembicaraan rasis atau apa gitu. Anehnya gitu. Jadi kamu kuliah seperti universitas di Indonesia juga? Ya sempat saya diploma di Indonesia. Terus habis itu saya lanjut S1 di New Zealand. New Zealand. Nah, iya. Terus kamu wisuda dari sana ke sini? Iya, kembali ke sini. Udah S2 atau udah? Udah cukup S1 aja. Udah cukup. Kerja di sini atau apa? Kerja, businessman juga. Business. What kind of business, bro? Construction work. Construction. Oke. Jurusan apa di New Zealand? Beda jauh. Culinary. Culinary. Jadi chef kerjanya yang lain beda jauh. Chef dan construction. Wow, what a crazy collab. Yeah. But it's good. That's good. Yeah. Kamu punya pengalaman mempunyai sebuah skill itu yang penting. Yeah. Itu skill. Kamu bisa buka usaha makanan. Makanan juga bisa, iya. Yeah. Maybe ada orang juga bisa yang pay you to cook for them. Yeah. Something like that. Dulu juga pernah kerja kayak gitu juga. Udah pernah kayak private dinner juga. Oh, iya. Iya. Kamu punya saudara atau kamu punya sendiri? Adik saya, adik kecil 1. Dia juga campuran? Iya, campuran. Tapi dia lahirnya di Indonesia. Kayaknya di Indonesia aja ya. Oh ya. Yang fascinating banget, kebanyakan orang suka ini K-pop. K-pop. Kenapa ya? Saya tidak mengerti. Ini juga ada yang like they are really die-hard fans for K-pop. Kalau kamu katakan yang buruk tentang K-pop, they will hunt you, they will throw bad words on you. Jadi saya biasanya nggak mengerti apa saja mereka nyanyikan. Menurut kamu apa yang membuat banyak orang suka K-pop? Jadi ini bukan pertama kalinya ya, sering saya juga ditanya kayak gini, bukan saya aja tapi orang Korea juga sering ditanya. Jadi ya apa ya, hampir pertanyaan sama ya. Ya memang ya kalau mereka suka ya sudah, mereka suka sesuatu hal. Kalau misalnya mereka suka K-pop ya mungkin mereka suka sama orangnya ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, mungkin karena itu. Ya gak apa-apa lah mereka ikutin
yang lagi booming sekarang, yang sekarang itu apa namanya, BTS itu. BTS sekarang pun saya baru tahu ada komunitas BTS di sini. Besar banget, saya baru tahu berapa puluh juta ikut. Itu saya bingung sampai ikutan event-event, saya kaget aku. Tapi ya bagus lah kalau mereka suka gitu. Memang nomor satu penggemar K-pop saya lihat di Indonesia juga. Makanya ini Korea sana juga support khusus di Indonesia ini. Jadi begitu ya. Saya sendiri kurang tahu mereka suka, kok bisa suka padahal gak ngerti. Ya saya juga memang bukan apa ya, tapi agak merasa annoying gitu mereka. Yuk setel lagu ini. Pas mereka keluar ya nyanyi, kok gak nyanyi gitu. Mereka cuma iya gitu. Ya sudah banyak gitu. Saya ingat itu Blackpink Girls, itu Blackpink Girl? Blackpink. Itu dari Korea juga ya? Dari Korea semua, tapi ya siapa itu namanya? Lisa itu kalau nggak salah dari Thailand. Siapa? Lisa, ada satu member dari Thailand. Dari Thailand kalau nggak salah. Siapa ya? Jennie itu orang Korea tapi dia kebetulan dia sekolah di New Zealand juga. Sekelas. Seharusnya. Aduh, eman banget. Banyak gitu. Jadi kebanyakan secara ya orang Korea tapi apa besarnya di luar gitu gitu. Iya. Tapi favorit penyanyi atau singer musician di Korea siapa? Wah, kalau saya sekarang sih ya kebetulan Blackpink juga. Blackpink? Iya, Blackpink. Kebetulan ya saya suka, tapi gak bener-bener yang die hard gitu ya juga. Oke, suka gitu. Kalau di Indo? Nah, kalau Indo saya kurang tahu. Dengar cuma nggak tahu penyanyinya siapa gitu. Serius? Iya. Suka cuma ya. Belum pernah dengar tentang Via Valen? Tahu orangnya, cuma tahu tapi gak pernah denger lagunya. Sayang. Itu. Iya, benar. We Are Genius. Nggak tahu. We Are Genius ya, I know. Lati, I know. Terkenal, famous. Ya. Eka Gustiwana. No. Oh, kamu orang Indo. Orang Indo tapi gak mengikutin gini-gini. Yeah, I'm just joking. I don't know everything. I know. Let's talk about budaya Korea yang kamu tahu. Apa yang kamu bisa teach us tentang budaya Korea? Let's see. Jadi misalkan ada orang yang belum pernah ke Korea, terus mau ke Korea ya, ini saya beritahu yang saya tahu ya. Yaitu nomor satu ya menghadapi orang Korea sana harus benar-benar sopan sama menjaga privasi orang lain, karena orang Korea ini ya benar-benar gak mau merasa terganggu begitu. Jadi seperti contoh yang sering banyak terjadi di Indonesia ini, di lapangan golf gitu ada paling cuma 2 orang Korean main golf, dan di seberang itu ada orang-orang anak-anak muda yang berisik-berisik banget. Nah, orang Korea ini gak suka banget sama kayak gitu, karena mereka merasa ini berisik banget. Nah, akhirnya mereka sensi, akhirnya ya marah, mereka otomatis marah. Mereka kalau orang Korea marah, mereka gak bisa tahan. Nah, itu makanya kalau itu hati-hati sama orangnya. Kedua sih yang saya juga baru mengetahui itu mereka juga kebanyakan itu die hard sama agama. Kebanyakan mayoritas di sana agamanya seperti Kristen, Katolik, Buddha. Nah, tapi yang benar-benar die hard itu sampai buat agama yang lain. Nah, seperti kalau di film-film ada yang membuat agama-agama yang aneh-aneh gitu, film-film itu beneran ada itu. Nah, itu juga. Jadi kalau masalah ngomong tentang agama jangan pernah gitu. Itu aja ya gitu. Ya banyak sih sopan santun juga makanan gitu. Kalau makan yang paling mudah harus melayani yang tua. Ya gitu aja sih. Ya hampir sama seperti Indo kebanyakan gitu. Mungkin kita udah dengar banyak tentang Korea. Sekarang kita mau tahu tentang Indonesia, kehidupan kamu di Indonesia. Apa makanan favorit kamu? Kamu sudah pernah kemana saja? Kamu suka jalan-jalan? Itu harus jawab pertanyaan itu, karena banyak orang Indonesia suka tanya itu. betul. Mereka pengen tahu juga. Saya juga mau tahu. Kalau makanan Indonesia paling favorit sih ada 2, ini gak bisa memilih. Satunya bakso, sama satunya rendang. Saya
bakso ini saya paling fascinating karena ada yang namanya bakso, ada yang namanya pentol. Nah, saya pas pertama kali makan si pentol ini, saya kira yang kayak meatball ini saya kira daging. Rupanya itu cuma tepung. Oh ya? Iya. Serius? Serius, saya kira aku belum pernah. Nah, coba namanya pentol gitu ya, kecil-kecil kayak seperti bakso tapi lebih kecil. Saya kira itu daging, benar-benar rasanya kayak daging, teksturnya juga kayak daging. Pas saya mengetahui cara buatnya cuma tepung aja, saya hebat banget nih. Saya mau coba. Tepung apa? Tepung jagung, tepung biasa itu yang bikin tepung biasa sama roti. tepung tapioka yang saya tahu. Gitu okay. aja, tapi hebat gitu. Terus yang paling famous ya rendang, everybody knows rendang. Ya, Number nasi one, padang. nasi padang best. Numero uno. Best. Banyak hebat. Oke. Terus jalan-jalannya? Jalan-jalan ya sejauh ini ya cuma nomor 1 ya Bali. Seperti biasa Bali gitu. Bali. Jadi sering main ke Bali? Sering banget dulu sering banget. Sekarang kan ya kan keadaan gini gak bisa kan. Padahal mau juga ya gitu. Sering dengan pacar atau adalah ceritanya. Sudah punya pacar? Pastilah. Ya pernah punya. Pernah pasti. Sekarang nggak ada. Serius? Iya. Barusan ini kebetulan si mantan saya orang Bali juga kebetulan, jadi bisa diajak keliling turis Bali. Untungnya yang nggak tahu tentang Bali diajak ngajarin. Oke. Sekarang cuma punya mantan. Iya. Oh, kasihan. Iya, kasihan. Ya guys, cewek-cewek yang menonton sekarang tolong di komen, tolong. Saya nanti kasih nomor saya di description. Iya. I think we have come to almost to the end of this. So I don't know, kalau kamu mau bagikan tentang apapun, silakan. Just go ahead. Anything. Kalau mau ke Korea ya intinya gak usah memikirkan peraturan-peraturan ya. Orang Indo sama Korea itu loh hampir mirip sama, bener-bener mirip sama. Jadi be free aja, be free. Juga dimanapun, be anywhere you are, just be free, and just everyone's equal. Gitu aja sih. Ya guys, everyone is equal di Korea dan di Indonesia, dimanapun, everywhere, whatever it is. Ya. So jadi kalau mau ngobrol dengan Mas ini, boleh. Saya akan taruh IG-nya ya di bawah atau di description. Ya, so that you can meet with this guy. Dia jomblo ya. Jomblo, tolong. JJB jomblo bahagia atau gimana? Jomblo and searching. Ya, mau bahagia. Oh my God. So sorry about that. Oke, terima kasih guys telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. It's your boy Peter Zambia atau Mas Coklat. Catch me on my next video. Peace out.